Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodiah Mardiah dengan NIM 19070745, Prodi PGMI 4B. Nah, baik. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan kurikulum Indonesia dan kurikulum Arab Saudi. Nah, apa saja sih perbedaan kurikulum di Indonesia dan kurikulum di Arab Saudi? Nah, kurikulum di Indonesia, sejarah pendidikan di Indonesia terus mengalami transformasi yang panjang untuk sampai pada titik saat ini. Nah, guna memenuhi standar mutu yang baik dari waktu ke waktu. Nah, di Indonesia telah banyak mengalami perubahan kurikulum. Nah, diantaranya yaitu kurikulum 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006 atau disebut juga KTSP, dan yang terakhir yaitu 2013 yang disebut dengan Kurtilas. Nah, 2013 yang saat ini digunakan. Nah, kurikulum 2013 atau yang sering kita sebut sebagai Kurtilas. Nah, itu kurikulum yang berbasis kompetensi yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, pendidikan formal di Indonesia tingkat sekolah dasar diterapkan tahun wajib belajar, 6 tahun wajib belajar. Nah, menggunakan pembelajaran tematik yang mengangkat beberapa pembelajaran dalam satu tema. Kurikulum dan metode pembelajaran di Arab Saudi. Nah, sistem pendidikan di Arab Saudi pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lainnya. Nah, terutama di negeri Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan. Nah, kurikulum untuk sekolah-sekolah pria dan wanita pada setiap jenjang yang sama pada praktiknya, kecuali sekolah wanita menambahkan pelajaran manajemen rumah tangga, sementara sekolah pria menambahkan mata pelajaran pendidikan jasmani yang tidak diajarkan pada wanita. Nah, sekolah-sekolah swasta diharuskan oleh peraturan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada sekolah-sekolah negeri. Nah, banyak sekolah swasta yang boleh menambahkan mata pelajaran populer seperti bahasa Inggris dan komputer. Nah, Kementerian Pendidikan dan Badan Administrasi Umum Pendidikan Wanita sama-sama memiliki bagian kurikulum. Nah, walaupun sedikit sekali yang telah berubah dan kurikulum mereka semenjak pendiriannya. Nah, kedua lembaga itu menyewa pengarang-pengarang untuk menyiapkan buku teks, mencetaknya, serta membagikan ke sekolah-sekolah. Nah, pemilihan metode mengajar berbeda antara masing-masing mata pelajaran. Nah, guru-guru mata pelajaran agama lebih menekankan hafalan dan jarang sekali menggunakan peralatan mengajar selain dari papan tulis. Nah, untuk guru bahasa Arab menggunakan papan tulis di samping menggunakan metode hafalan teks. Nah, guru bahasa ilmu eksakta menggunakan laboratorium kalau peralatan itu tersedia di sekolahnya. Nah, bahasa Arab merupakan pengantar mulai dari sekolah dasar, nah sekolah menengah pertama sampai ke level sekolah menengah atas pada perguruan tinggi. Bahasa Arab menjadi bahasa pengantar pada bidang seni, humaniora, dan ilmu-ilmu sosial. Nah, kalau bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar pada bidang engineering, kedokteran, dan ilmu-ilmu alami. Nah, jarang sekali buku-buku teks untuk level perguruan tinggi yang ditulis dalam bahasa Arab. Nah, dosen-dosen yang harus menggunakan bahasa Arab terpaksa mengetik bahan kuliahnya terlebih dahulu ke dalam bahasa Arab dan menggunakan sebagai bahan dasar perkuliahannya, serta menggunakannya sebagai buku teks juga. Akibatnya ia terjadi pendangkalan ilmu pengetahuan pada beberapa jurusan di perguruan tinggi. Nah, apa saja sih perbedaan
sistem pendidikan di Indonesia dan sistem pendidikan di Arab Saudi. Nah, sistem pendidikan di Arab Saudi yaitu memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Nah, tapi beda kalau di sistem pendidikan di Indonesia tidak ada memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, secara umum sistem pendidikan di Arab Saudi terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan sekunder atau lanjutan, pendidikan tinggi. Nah, kalau dari sistem pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD ya. Yang selanjutnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu ada perbedaan ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu nah, kalau di Arab Saudi sistem pendidikan di Arab Saudi yaitu pendidikan dasar atau sekolah dasar durasinya 6 tahun dengan umur 6 sampai 12 tahun. Nah, pelajaran yang wajib bahasa Arab, seni geografi, sejarah, ekonomi rumah tangga khusus untuk perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus untuk laki-laki, studi Islam dan sains. Nah, untuk sekolah menengahnya itu durasi 3 tahun. Nah, umurnya 12 sampai 15 tahun. Nah, pelajaran yang wajib yaitu bahasa Arab, seni, bahasa Inggris, geografi, sejarah, ekonomi rumah khusus untuk perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus untuk laki-laki, studi Islam dan sains. Nah, yaitu pendidikan lanjutan. Nah, di sini ada durasinya yaitu 3 tahun dengan umur 15 sampai 18 tahun. Nah, pelajaran yang wajib yaitu selama tahun pertama mendapatkan pelajaran umum yang sama. Nah, 2 tahun terakhir dibagi menjadi sains dan sosial. Nah, siswa yang mempunyai grade 60% atau lebih boleh memilih keduanya. Nah, sedangkan yang kurang 60% harus memilih sosial. Nah, untuk pelajaran umum bahasa Arab, biologi, kimia, bahasa Inggris, geografi, sejarah, ekonomi, rumah tangga khusus untuk perempuan, matematika, pendidikan fisika khusus untuk laki-laki, dan pendidikan agama. Nah, untuk selanjutnya itu pendidikan lanjutan agama. Nah, di sini ada durasinya 3 tahun ya, sama dengan umur 15 sampai 18 tahun. Nah, bahasa Arab dan literatur, bahasa Inggris, kebudayaan umum, geografi, sejarah, dan pendidikan agama. Nah, untuk pendidikan lanjutan teknik dengan durasi 3 tahun ya, sama umur 15 sampai 18 tahun. Nah, di sini untuk pendidikan lanjutan teknik ada 3 tipe. Nah, yang pertama teknikal, yang kedua komersial, yang ketiga agrikultural. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi atau universitas di Arab Saudi. Nah, terbagi menjadi 2 bagian. Nah, yakni pendidikan tinggi umum. Nah, pendidikan tinggi atau universitas di Arab Saudi terbagi menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama pendidikan tinggi umum. Nah, seperti universitas, institut untuk perempuan, institut untuk administrasi publik, institut keguruan. Nah, untuk pendidikan tinggi ini tingkatannya sama seperti universitas pada umumnya, ada S1. Nah, untuk S1 dibutuhkan waktu 4 tahun minimal. Nah, tetapi untuk teknik medis dan farmasi dibutuhkan minimal 5 tahun untuk menyelesaikannya. Nah, untuk S2-nya dibutuhkan minimal 2 tahun. Nah, ada 2 jalur untuk S2-nya, dengan tesis atau dengan kuliah. Nah, yang ketiga yang selanjutnya itu S3. Nah, untuk S3 waktunya itu dibutuhkan 3 tahun. Nah, S3 itu kita harus menyelesaikan mata kuliah dan mengumpulkan disertai yang merupakan hasil riset independen yang telah dilakukan. Nah,
Yang selanjutnya itu pendidikan tinggi agama. Kan tadi ada pendidikan tinggi umum. Nah, sekarang ada pendidikan tinggi agama. Nah, yaitu Universitas Islam Madinah, universitas terbaik di Arab Saudi untuk pendidikan agama Islam. Nah, universitas ini berada di bawah supervisi Dewan Menteri. Sekarang itu untuk yang di Indonesia. Nah, sistem pendidikan di Indonesia disebut dengan sistem pendidikan nasional. Nah, di sini mempunyai arti keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, sama seperti sistem pendidikan di Arab Saudi. Nah, ada pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, untuk pendidikan anak usia dini itu mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau pendidikan anak usia dini. Adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Nah, agar anak tersebut memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, yang kedua yaitu pendidikan dasar. Nah, di sini atau juga disebut dengan SD ya. Pendidikan dasar merupakan jenis pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Nah, untuk pendidikan menengahnya jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dari dasar. Nah, untuk pendidikan tingginya adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Nah, untuk jalur pendidikan ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, kalau pendidikan formal jalur pendidikannya itu mempunyai jenjang pendidikan yang jelas. Nah, mulai dari pendidikan dasar atau SD, pendidikan menengah seperti SMP, SMA, kayak SMK, kayak gitu, sampai pendidikan yang tinggi. Nah, untuk pendidikan non formal, nah di sini ada pendidikan dasar adalah TVA atau Taman Pendidikan Al-Quran yang terdapat di masjid dan di sekolah. Nah, seperti pendidikan usia dini, PAUD ya. Untuk pendidikan informalnya yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis pendidikan yang terdiri dari umum, kejuruan, dan lain-lain. Nah, adapun macam-macamnya, yang pertama itu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Nah, untuk pendidikan umum berbentuknya seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, itu untuk pendidikannya umum. Nah, untuk pendidikan kejuruan yaitu seperti SMK ya, yaitu pendidikan kejuruan. Untuk pendidikan akademik ini merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan profesi. Nah, di sini pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Yang selanjutnya yaitu pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 atau
dengan program sarjana S1 kayak gitu. Nah, itu selanjutnya itu pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Nah, untuk pendidikan khusus yaitu merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mungkin itu aja. Nah, mungkin itu saja perbedaan kurikulum di Indonesia dan kurikulum di Arab Saudi. Semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.